masih ada sejumlah anggota dewan yang makin tinggi jabatannya, makin rebah etikanya. Kali ini kita mau bahas anggota DPRD Sumut yang belakangan bikin pesawat Wings Air turbulensi. Bukan karena nabrak awan, tapi karena emosi ibu dewan yang tidak tertahan. Di saat semua orang naik pesawat, siapin boarding pass, ibu dewan yang terhormat justru siapin boarding emosi. Gak cuma itu, yang dibawa juga bukan koper biasa, tapi koper berisi ego, arogansi, dan jurus tangan maut ala Mortal Kombat. Finish him! Namanya Ibu Megawati Zebua, anggota DPRD Sumut yang viral karena diduga mencekik pramugari Wings Air. Katanya sih cuma gara-gara koper si ibu nggak diletakin sesuai harapan. Bu, itu cuma koper, bukan mantan. Kalau nggak sesuai ekspektasi, nggak perlu emosi. Aduh, mantan lagi nih di pikiran kita ya. Susah emang hidup dalam bayang-bayang mantan. Bisa aja saya. Mungkin karena si ibu sudah tertutup awan emosi. Alhasil pramugari yang bantu naro koper malah dapat bonus dorongan dan jepitan leher gratis. Come on, itu di pesawat bukan ring UFC. Naik pesawat first class biar kelihatan berkelas. Nyatanya aksinya beringas, citranya turun kelas. Usai videonya viral, si ibu bilang, "Saya cuma dorong kok." Hello? Yang didorong itu leher orang, bukan pintu yang ada tulisan dorong. Udah ada tulisan dorong malah ditarik lagi. Bisa aja saya. Kalau emosi masih sering kumat, jangan naik pesawat. Mending ke minimart cari obat. Bayangin ya, kita milih mereka dapatnya cuma janji-janji surga. Tapi giliran diajak sopan dapatnya amukan. Ini wakil rakyat cuma wakilin kesenangan. Giliran penderitaan dikasih ke rakyat. Gak perlu diwakilin. Dari partainya masih dikaji katanya. Apa yang perlu dikaji? Kurang jelas videonya. Lama amat. Niat ngasih sanksi apa nungguin mie rebus matang sendiri nih? Kita ini perhatian sama wakil rakyat. Tapi kita jarang banget diperhatiin. Jangankan setahun sekali. Sekali dalam 5 tahun aja cuma ngasih janji-janji yang curhat sambil pura-pura nampung aspirasi. Bonus dapat beras, minyak, tapi kalau apes cuma dapat kalender sama stiker. Jadi anggota dewan itu jangan arogan. Ingat pas kampanye bilang kami dengar derita rakyat. Setelah kepilih, rakyat siapa tuh nggak ada di kontak? Come on. Kalian cuma wakil rakyat yang menjadi tuan. Gaya koruptor pas ditangkap masih bisa senyum manis. Ada 2 jenis senyuman paling bikin bulu kuduk merinding. Pertama, senyuman mantan yang ngenalin pacar barunya. Yang kedua, senyum koruptor waktu ditangkap sambil pose 2 jari kayak habis dapat nomor undian pemilu. Contohnya Ari Yuli Ningsi Lindoeno, ASN Kendari, habis ngembat 444 juta rupiah kata Kejari Kendari. Dianya malah senyum pose 2 jari kayak mau ajang pencarian bakat. Bedanya kalau ajang pencarian bakat mengandalkan skill and brain, kalau dia mah bawa duit rakyat dan akhlak 2 watt. Ada batasan supaya regulasi di daerah itu tertib. Ini beliau sendiri yang mengatakan, Anda nggak percaya, cek apa yang disampaikan Kang Dede itu. Sepeninggalannya pasca Ridwan Kamil, pemerintahan APBD itu mengalami anggarannya itu sudah nggak karu-karuan. Itu baru. Ya, kalau bicara masalah hanya untuk
publik seperti itu hal yang sangat mendasar. Anak SMA aja diurus-urus, anak-anak kampung. Udah bang. Saya rasa itu aja ya. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Sekaligus saya jawab semuanya ya. Pertama, bukan berarti saya tidak membuka persepsi untuk yang kontra. Ya kan saya sudah sampaikan, ini negeri demokrasi. Semua orang bebas berpendapat, kan gitu. Itu satu, jangan salah paham di soal itu ya. Kedua begini, lagi-lagi dikatakan Anda ini kok bercerita seolah-olah guru besar gitu loh, mengatakan kayak begitu. Apa coba? Coba bicara substansinya. Enggak, saya mau tanya. Anda kan punya data. tadi Apa substansinya? saya potong, Anda tidak mau. Sekarang saya ngomong Anda potong. Gimana sih Bang? Bukan masalah Anda potong. Anda berbicara seolah-olah kayak kita ini nggak tahu tentang demokrasi gitu loh. Sampaikan aja apa yang dilakukan Kandidi selama ini. Makanya sekarang saya klarifikasi Bang. Pak Kandi, diam dulu Bang, biar aja. Iya, saya mau diam. Iya, paparkan aja. Coba paparkan. Kita mau uji coba. Apa itu? Sampaikan apa yang dilakukan Kandidi selama ini sudah. Coba lakukan. Oke. Makanya jangan potong, saya ngomong dulu. Boleh nggak? Ya lanjut Bang Anugrah, lanjut. Jadi kan tadi saya dianggap tidak membuka persepsi terhadap yang kontra. Di awal kan saya sampaikan, orang yang kebijakan apapun yang diselesaikan oleh pemerintah, mau itu di tingkat kabupaten, mau sampai di tingkat nasional, itu tetap ada. Sebentar Bang Anugrah ya. Sebentar Bang Anugrah. Sedikit aja. Mohon maaf, sebentar. Enggak sebentar, mohon maaf. Saya cuma ingatkan. Anda tadi mengatakan orang berpendapat hak demokrasi. Oke. Anda mengatakan kalau seperti ini, artinya Anda juga tidak mau menceritakan kontra. Anda kan menceritakan selalu pro. Mana kontranya? Ya kan? Yang pro dengan kontra kan santai-santai. Kalau demokrasi itu, kan? Mas, kalau demokrasi itu Mas ya, perspektif itu dua pemikiran Mas. Enggak begitu. Gitu loh. Sekarang kalian pakai persepsi yang mana? Kalian pakai persepsi yang kontra kan? Saya tidak salahkan. Begitu saya pakai persepsi yang pro, kalian menggunakan dua persepsi. Gimana sih? Anda itu tidak bisa menguji tentang pro dan kontra. Anda justru lebih menonjol ke pro. Coba kontranya. Ya. Halo. Jadi itu loh. Ini boleh saya jawab ya? Boleh saya jawab? Bang Anugrah, dulu ya. maaf Bang Anugrah, jangan pakai kalian dong. Kita Anda boleh nggak saya jawab? Boleh nggak saya jawab? Silakan. Oke. Kan begini, ini kan kita ini kan Anda kan kontra. Ya. Kalian kan wacana kalian kan kontra. Jangan pakai pro. Anda. Saya itu yang nggak pendapat, Pak. Bukan kita kontra semua. Enggak yang disampaikan Bang Gandhi tadi kan ada poksi-poksinya gitu loh. Iya, saya juga bukan kan kontra sampaikan semua, enggak. Bahwa yang kontra itu pun juga pendapat-pendapat yang kontra itu biasa dalam negeri demokrasi. Salahnya di mana? Kenapa saya selalu dipotong gitu loh? Ya maksudnya begini Bang Anugrah, kita dialog misalnya Bang Anugrah berdialog dengan Bang Putra, ya sebut Bang Putra aja, jangan kalian, sebab kita di sini kalau pakai kalian kesannya itu kita berlawanan jadinya semuanya. Tidak, gitu. Persoalannya begini, Iya, betul. Persoalannya kan tadi secara bersamaan abang-abang ini tadi langsung membantah apa yang saya sampaikan, sehingga saya tidak bisa menyebut. Nggak ada masalah, lanjut aja Bang Anugrah. Lanjut aja. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekali lagi saya disclaimer ya. Saya tidak pernah menyudutkan orang-orang yang tidak sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena sanggap itu semua bagian dari demokrasi. Karena mau kebijakan sebaik apapun juga pasti ada yang pro kontra. Silakan. Sebatas masih menggunakan jalur-jalur yang benar, ya kan? Nah, kalau kemudian saya sampaikan saya pro dengan Kang Deddy Mulyadi, itu pikiran saya. Silakan dibantah juga nanti, kan saya tidak pernah persoalkan. Yang paling bisa kita yang saling membantah itu adalah pikirannya. Kalau misalnya abang-abang seperti itu, ya pikiran saya seperti ini. Kalau misalnya abang-abang keliru, saya mungkin bisa meluruskan seperti ini. Kan saling begitu aja, tidak usah saling menyerang aja kan. Satu. Kemudian kedua, itu soal agak blank saya. Jadi soal militer itu ya, sekali saya bilang tidak ada militerisasi di Jawa Barat. Ini isu yang coba dikembangkan sekarang sehingga terkesan mendegradasi kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Padahal yang terjadi adalah bukan militerisasi, bukan. Tetapi ini adalah keadaan sosial yang fakta terjadi di Jawa Barat, bahwa kelakuan anak-anak di Jawa Barat ini itu sudah di luar kontrol. Banyaknya tawuran di mana-mana, kemudian geng motor, kemudian minuman-minuman keras, kemudian narkoba dan sebagainya. Nah, situasi seperti itu
ditanggapi secara cepat oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya dikeluarkanlah kebijakan. Nah, persoalan kebijakan itu pro kontra itu biasa saja. Tetapi Kang Deddy Mulyadi harus mengambil sikap sebagai seorang pemerintah. Bahwa ketika terjadi seperti ini, saya harus mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Persoalan nanti hasilnya seperti apa, nanti dievaluasi. Kan sekarang belum bisa kita evaluasi karena hasilnya belum ada. Walaupun juga sebenarnya beberapa hari terakhir ini sudah banyak testimoni dari peserta-peserta yang ikut pendidikan itu di barak militer itu mereka mengatakan senang hati. Orang tuanya justru dengan terbuka mereka membawa anak-anaknya yang diduga bermasalah secara sosial tadi. Iya kan? Jadi sekali lagi saya bilang, pemerintah provinsi melalui Diknas Provinsi Pendidikan Nasional Provinsi meminta kepada Bupati seluruh Kabupaten Jawa Barat melalui Diknas Kabupaten Jawa Barat meminta kepada tentara TNI untuk membantu mendidik anak-anak ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kan banyak yang bicara termasuk orang KPAI, Komnas, macam-macam. Mereka memprotes, ya. Katanya jangan sampai terjadi kekerasan anak. Kemudian bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Bagaimana dengan alat mereka? Bagaimana dengan psikologi mereka? Ternyata faktanya di lapangan, anak-anak yang melakukan pendidikan di barak militer itu pertama tidak menghalangi pendidikan kurikulum mereka. Guru-guru datang mengajar ke sana. Kedua, secara psikologi apakah mengganggu mental mereka? Ternyata begitu masuk, ada guru psikologi yang datang yang datang meriset mental anak-anak ini. Kemudian ada guru-guru spiritual agama. Artinya apa? Apa yang dilakukan di barak militer ini itu tidak mengurangi rasa keadilan anak-anak ini. Tetap berada di fase on the track, ya. Itu fakta yang terjadi. Nanti dievaluasi setelah ini kan belum bisa kita evaluasi secara menyeluruh. Nanti setelah selesai baru kita evaluasi apakah program ini berhasil. Tapi yang pasti bahwa Kementerian HAM itu Natalius Pigai juga melegitimasi acara ini. Oke. Bahkan menurut Natalius Pigai itu dari belakang dia sampaikan kalau program ini berhasil akan berlangsung seluruh Indonesia. Nanti Natalius Pigai akan minta kepada Prabowo untuk mengeluarkan kebijakan secara nasional. Kalau ini berhasil, ini kan baru uji coba ya. Oke. Nanti kita lihat evaluasinya. Oke. Maaf tadi saya dari belakangnya. Saya ke ini dulu Bang RS, udah ngomong Bang RS. Oke, Bang RS silakan Bang RS. Ya, makasih. Iya, jadi yang pertama kalau saya lihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat ini kan saya juga tidak kaget. Biasa-biasa aja. Ini kan seperti Gibran waktu di Solo, lalu Jokowi presiden, lalu dia di-push, di-endorse dengan APBN yang begitu besar untuk dia bikin gerakan-gerakan di Solo, lalu dianggap itu sebuah prestasi, itu wajar-wajar saja. Hari ini kan Deddy Mulyadi itu gubernur, Prabowo itu kan presiden. Kan mereka satu circle itu kan Gerindra itu. Lalu Jawa Barat itu jumlah pemilih terbesar di seluruh Indonesia dengan DPT itu kurang lebih 36 juta itu. Wajar-wajar saja. Itu ada kepentingan di sana, ada kepentingan politik untuk 2029. Lalu kita jangan berharaplah kalau sepanjang Prabowo itu masih punya birahi, masih punya ambisi untuk duduk di tapak kepemimpinan RI 1, jangan kita bicara-bicara lagi Deddy Mulyadi, karena di dalam ADRT partai politik itu tidak mungkin dia mau melangkahi pimpinan ketua umumnya, kan gitu aja. Wah, Lalu berarti kalau gitu kandas dong di 2029 kalau dia jadi pastilah sepanjang kalau Prabowo masih punya keinginan, masih punya birahi, bagaimana Deddy Mulyadi mau mencalonkan diri? Iya, tapi susah juga Bang ya, karena Pak Prabowo kemarin kan udah menyatakan juga itu masih tak berjalan kan, masih menginginkan juga itu untuk jadi presiden di 2029 selanjutnya. Siapa, Pak Prabowo? Iya. Iya, Itu kan ada kemarin itu. Iya kan, Pak Prabowo sendiri kan juga yang sudah nyatakan sikap secara terang benderang itu kan PAN itu. Kan PAN sudah nyatakan sikap untuk mendukung Prabowo 2029. Itu artinya bahwa menutup ruang kepada kader-kader Gerindra yang lain untuk punya hasrat untuk maju menjadi RI 1 atau RI 2. Aduh. Karena Kandas lah, kandas tuh Bang, Ya. Bang Andrugrah, nggak bisa KDM jadi Itu capres. sudah pasti lah.
di awal kita sampaikan KDM tidak akan maju di RI 1. Beliau akan fokus 2 periode untuk membangun Jawa Barat. Nah, kalau itu keren tuh, keren. Oke, oke. Ya, nanti dilihat. Analisa saya KDM akan fokus membangun Jawa Barat 2 periode karena dia melihat Jawa Barat memang butuh dibenahi secara total. Oke. Lalu yang berikut begini, Ya, silakan Bang berikut, Eres. ya jadi yang berikut, kalau apa pernyataan dari Bang Anugrah ini, wajar-wajar saya anggap itu juga biasa pembelaan terhadap pemerintah. Mungkin Bang Anugrah ini juga bagian daripada pemerintah ASN yang ada di Jawa Barat atau apa, atau bagian daripada tim sukses dan segala macam, itu biasalah. Elit-elit bangsa ini kita tidak perlu yang di dalam pemerintahan itu gitu udah. Bagaimana kita lihat Ali Mokhtar Ngabalin begitu gencar-gencarnya, begitu semangatnya dia menghujat habis-habisan Jokowi, tapi setelah ditarik dalam pemerintahan dia balik jadi pembela yang lebih agresif lagi dari orang-orang yang di dalam. Jadi itu hal-hal biasa lah dalam politik. Tapi Bang, kemarin tuh Bang bukan Ali Ngabalin Bang, dia ada pas masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi itu udah berganti nama Ali Ngibulin Bang. Iya. Saya bukan orang internal pemerintah, saya rakyat biasa di Sulawesi Tenggara, di kampung jauh. Oke, Jadi gimana begini Bang Ali Eres? Mokhtar Ngabalin. Jadi begini Ali Mokhtar Ngabalin itu begini Hots, itu ponaan saya. Itu satu daerah dengan saya dari Kei Maluku Tenggara. Dia itu sama kalau jadi Bahlil ponaan itu Bang ada di Eres saya. tuh. Ya. Kalau Bahlil itu adik-adik saya. Oh. Itu dia dengan rumah saya itu di Maluku Tengah ini kurang lebih sekitar 50 meter aja berjarak itu. Orang tuanya masih ada di sini.